catch 'em all. Halo, kembali lagi di Anime TV Channel. Kali ini kita akan membahas Boruto episode 227 yang diambil dari Boruto chapter 61. Pada chapter kali ini akan menceritakan tentang perketatan penjagaan terhadap desa Konoha dan juga Boruto, di mana Boruto memang sedang diincar oleh Code, dan hal tersebut membuat Boruto pun harus diawasi selama 24 jam. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, ada baiknya kalian untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Jika sudah, langsung saja kita lanjut ke pembahasannya. Diawali dengan Boruto, Kawaki, Inojin, dan Shikadai, di mana mereka sedang membicarakan soal kartu shinobi yang dimainkannya. Namun, saat mereka memperdebatkan kartu tersebut, Kawaki pun melihat ke arah shinobi yang terus mengawasi mereka. Begitu juga Boruto yang melihat ke arah shinobi tersebut dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu Pak Jonin." Boruto pun berkata kepada teman-temannya, dia tidak perlu repot-repot terus mengawasi kami. Shikadai pun menjawab, santai saja, kita tidak tahu musuh akan datang dan menyerang. Kita seharusnya berterima kasih kepada mereka karena telah mengawasi kita. Dengan karena itu pun kita bisa bermain kartu dengan tenang. Lalu Boruto pun kemudian menjawab, aku tahu itu, tapi diawasi 1 kali 24 jam ini mulai membuatku frustasi. Kawaki pun ikut mengatakan, ya itu benar, kamu selalu tidur seperti bayi setiap malam dengan ekspresi bodoh di wajahmu. Kemudian Boruto pun langsung berkata, beraninya kau menghina wajahku saat aku tidur. Inojin dan Shikadai yang mendengarnya langsung tertawa. Setelah itu Boruto pun langsung mengalihkan pembicaraan, di mana dia langsung membahas tentang desa Konoha yang diperkuat dengan jaringan sensor yang sangat kuat. Dengan begitu Boruto pun berpendapat tidak memerlukan hal tersebut. Kawaki yang mendengarnya langsung bertanya terkait perkataan Boruto tersebut dan berkata, apa itu jaringan sensor? Inojin pun menjelaskan bahwa itu adalah sebuah penghalang di sekitar desa yang mampu mendeteksi cakra yang tidak dikenal atau cakra orang dari luar selain dari desa Konoha. Setelah menjelaskan soal jaringan sensor, Boruto pun kembali berkata, aku ingin privasiku kembali. Shikadai membantah hal tersebut dan bilang ke Boruto, bukankah keamananmu jauh lebih penting? Setelah hal tersebut, Kawaki pun langsung teringat dengan perkataan Amado, di mana Amado menjelaskan bahwa Boruto tidak akan mampu melawan 1 lawan 1 dengan Code. Kemudian Inojin pun langsung mengatakan, kita kesampingkan dulu privasi Boruto. Adegan berpindah ke Sasuke. Sasuke akhirnya muncul dan membantu para Jonin yang sudah 10 hari mengawasi tanda cakar milik Code yang ada di tembok luar desa. Sasuke menduga kalau Code tidak akan muncul di tempat itu. Lalu Sasuke pun berjalan mendekati tanda cakar milik Code. Lalu unit penjaga berkata, hei Uchiha, apa yang kamu lakukan? Cepat kembali. Apa-apaan? Kau ini tuli ya? Lalu Sasuke pun berkata, dia tidak akan muncul di sini, itu dugaanku. Dilanjutkan dengan unit penjaga yang berkata, apa? Bagaimana kau bisa tahu? Lalu Sasuke pun menjawab, aku tidak punya bukti. Hanya jika aku jadi dia, aku akan pilih tempat lain, itu saja. Lalu tim penjaga pun kembali berkata, tanpa bukti. Kalau begitu, itu tidak ada artinya, yang benar saja. Lalu Sasuke pun menjawab, kalian boleh menghiraukan pendapatku, khususnya karena aku tak punya kekuasaan di sini. Aku akan pergi. Maaf sudah mengganggu kalian. Lalu tim penjaga pun melanjutkan, hei tunggu dulu, andai kau benar, apa yang harus kami lakukan? Sasuke pun menjawab, Shikamaru atau saya yang memerintah kalian mengawasi tempat ini bukan? Turuti saja permintaannya. Teruskan saja pekerjaan kalian, aku juga akan melakukan hal yang sama. Lalu Sasuke pun pergi meninggalkan unit penjaga. Lalu unit penjaga pun melanjutkan, dia itu kenapa? Cari masalah saja. Dan unit penjaga yang satunya lagi hanya terkagum melihat Sasuke. Lalu Shikamaru yang ada di atap kantor Hokage pun berkata, jadi begitu, tidak apa-apa, biarkan saja Sasuke. Jadi di 3 titik juga nihil. Oke, tidak apa-apa, kabari aku terus. Tiba-tiba Amado datang dan berkata, apa kau kesulitan? Code memang bersifat hati-hati. Dia bukan orang yang cukup cerdas. Jujur saja, aku terkejut. Aku tak menduga kalian semua punya begitu banyak masalah. Lalu Shikamaru pun menjawab, maaf, kami sudah tak kompeten. Kamu datang sini hanya untuk mengeluh? Amado pun berkata, aku cari udara segar, jangan mudah tersinggung. Terlihat Amado yang akan menyalakan rokoknya, lalu Shikamaru berkata,
Tunggu dulu, di sini dilarang merokok, jangan seenaknya saja. Lalu Shikamaru melanjutkan, lucu mendengarnya keluar dari mulutmu. Karena bahkan sekarang pun aku masih berpikir, semua hal berjalan tepat seperti sebuah skrip yang besar yang kau tulis. Lalu Amado pun berkata, jangan konyol, ini sudah seperti rentetan kejutan yang tak akan kau duga setengah tahun lalu, khususnya jadi dalam perlindungan Konoha. Tapi Kawakilah yang paling tak terduga. Aku tak mengira dia sangat loyal kepada Hokage. Motivasi dibalik semua tindakannya sekarang adalah karena Hokage. Lalu Amado melanjutkan, mungkin itu karena dia masih belum mengenal cinta orang tua. Tapi jika demi Hokage, dia pasti tak segan mengorbankan apapun. Dan Shikamaru berkata, sepertinya itu bukan hanya faktor kompleks biasa, tapi jauh lebih kuat. Lalu Amado melanjutkan, itulah namanya cinta manusia dari sudut yang berbeda. Malahan sebenarnya tak ada batas yang jelas untuk membedakan keduanya, itu terlihat seperti kegilaan. Lalu Shikamaru pun berkata, bicara soal kegilaan, pemujaan Code terhadap Otsutsuki Ishiki sebagai dewa itu, aku tak tahu apakah itu menunjuk ke fanatisme, tapi melihat dia masih belum muncul setelah sekian lama, apa mungkin dia jadi depresi dan tidak lagi punya niat untuk balas dendam terhadap Konoha. Berpindah ke rumah Boruto, terlihat Kawaki yang sedang menuruni tangga. Dan terlihat pula Boruto, Naruto, dan Hinata yang sedang bersantai di ruang tamu. Lalu Kawaki berkata kepada Hinata, aku mau buang sampah majalah-majalah bekas ini. Hinata pun menjawab, oh malam-malam begini, tidak nanti saja ketika sudah pagi. Lalu Kawaki berkata, aku takut lupa. Boruto hanya menatap Kawaki dan tidak mengatakan apapun. Dan terlihat Kawaki yang mulai keluar dari rumah Hokage. Dan terlihat juga unit sensor yang sedang mengawasi Kawaki dari atas. Unit sensor pun melaporkan bahwa Kawaki meninggalkan rumah. Terlihat Kawaki yang keluar dengan melompat dari rumah Hokage. Unit sensor itu pun terus mengawasi dan melihat pergerakan dari Kawaki. Tiba-tiba Kawaki melompat dan masuk ke dalam pohon. Selang beberapa lama Kawaki keluar dari pohon dan mulai masuk ke dalam rumah. Lalu unit sensor berkata, dia masuk kembali, semua sudah aman. Boruto yang melihat Kawaki masuk ke dalam rumah, dia berkata, hei Kawaki, kau tidak apa-apa. Lalu Kawaki pun menjawab, aku capek, bicara besok saja. Lalu Kawaki pergi ke kamarnya meninggalkan Boruto. Boruto pun hanya bertanya-tanya dan berkata, apa yang terjadi? Ada sesuatu yang tidak beres. Dan ternyata masih ada Kawaki yang berada di dalam pohon. Lalu Boruto pun berkata, tunggu, aku merasakan keberadaan Kawaki dari luar rumah. Unit sensor yang ada di sana pun tidak bisa merasakan keberadaan Kawaki. Yang ia tahu keadaan sudah aman, Boruto dan Kawaki sudah ada di dalam rumah. Terlihat Kawaki yang lari pergi meninggalkan rumah Boruto. Lalu Boruto yang masih bertanya-tanya, dia berkata, tak salah lagi, dia saat ini di luar. Lalu Kawaki yang baru ke atas cuma Kage Bunshin. Terlihat Kawaki yang berlari semakin jauh dari rumah Naruto. Lalu Boruto berlari keluar rumah sambil berkata, kau pasti bercanda, apapun alasannya, kalau dia ketahuan pengawasan mereka malah akan menjadi ketat. Aku harus menyeretnya pulang. Ketika di depan rumah, Boruto terkaget melihat unit sensor yang ada di depan rumahnya dan dia berkata, pengawas dari unit sensor, tunggu dulu. Bukankah dia memonitor kedua cakra kami? Jadi bagaimana Kawaki bisa kabur darinya? Lalu unit sensor pun melaporkan, sekarang Boruto yang keluar, Kawaki masih di dalam rumah. Lalu Boruto pun melanjutkan, Kawaki yang di dalam hanya Kage Bunshin dan yang keluar adalah yang asli. Pengawas itu hanya mendeteksi cakra dari Kage Bunshinnya saja. Apa? Tak mungkin. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu tiba-tiba Boruto teringat dengan perkataan Inojin. Inojin berkata, jadi kau bisa tenang kecuali musuh bisa menghapus ciri cakra mereka. Pergerakan apapun di dalam Konoha takkan terlewatkan. Lalu Boruto pun berkata, apa dia menghapus ciri cakranya? Adegan pun berpindah ke tempat Eida, Diamond, dan Code, di mana Eida masih terlihat menggendong Diamond. Lalu Eida pun berkata kepada Code, Code, Kawaki sedang bergerak, dia menuju ke suatu tempat, sendirian. Lalu Code pun menjawab, apa? Bukankah dia diawasi? Bagaimana dia bisa kabur? Eida melanjutkan dan berkata, dia menghapus ciri cakranya, itu trik alami yang dimiliki semua Otsutsuki, tapi dia seharusnya masih belum sadar akan itu. Mungkin itu secara insting, sama seperti bagaimana anak kuda bisa berdiri tepat setelah lahir. Lalu Code pun menjawab, aku tidak tahu apa motifnya, tapi jika dia sendirian, aku tak akan biarkan kesempatan bagus ini lewat begitu saja.
Lalu Code pun pergi dengan tanda cakarnya dan tiba-tiba ia keluar dari dalam pohon. Kemudian Code pun berkomunikasi dengan Ada melalui tanda cakar yang ada di lengan Ada. Dan Code pun berkata, "Ada, tuntun aku, di mana dia?" Ada yang melihat mulut Code yang ada di lengannya, ia berkata, menjijikkan." Adegan beralih ke Boruto. Boruto lari ke dalam rumah dan menaiki tangga sambil ia berkata, "Aku tidak bisa mengejar Kawaki kalau begini. Para pengawas masih mengawasiku. Tapi bagaimana dia bisa menghapus cakranya?" Lalu Boruto berkata kepada Kawaki yang di dalam rumahnya. Ia berkata, "Aku tahu kau cuma Kage Bunshin. Apa yang sebenarnya kau pikirkan?" Kawaki pun menjawab, "Jangan teriak. Akan jadi masalah kalau mereka tahu." Lalu Boruto pun melanjutkan, "Dan kau menghapus ciri cakra dari dirimu yang asli. Bagaimana kau? Tunggu. Bagaimana aku bisa tahu mana dirimu yang asli?" Adegan berpindah ke Kawaki yang asli. Dia berkata, "Sial kau Boruto, itu mungkin juga karena dia Otsutsuki atau karena kelarasan kami. Dia merasakan dengan sesuatu seperti pola gelombang." Adegan berpindah ke Ada. Ada berkata kepada Code, "Kira-kira kenapa Kawaki ada di luar desa, menuju ke barat?" Lalu Code pun menjawab, "Apapun itu, aku akan menanyakan langsung padanya." Nah, itulah akhir dari Boruto episode 227. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Terima kasih.